mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tundukkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Aloko. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Jaka Badak telah tersingkir di Alas Purwo. Tunggu saja kemenangan kita. Sri Anjiani, apakah kamu mampu menandingi ilmu 1000 pedang dewa? Awas! Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.M. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Sorak Tembang Pakuwo. Dalam seri ke-10 ini dibikin oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Heri Setiono sebagai Ki Kuwu Laranjati, Ana Sampayon sebagai Nindira, Edi Dosa sebagai Ki Taji Kunir, Naryo Hiram sebagai Ki Gunung Kuwu, Harjoko sebagai Selara, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Kedatangan Ki Kuwu Laranjati yang seperti orang terbuka di Pakuwon sempat membuat kaget. Jaka Badak langsung menyongsong sambil memacu kudanya. Kang Laranjati terluka atau kenapa? Tidak terluka. Karena ini tali kendali kudaku putus. Maka aku kendalikan kuda ini dengan memegangi kupingnya. Lalu kenapa bisa putus? Tidak biasanya terjadi begitu. Ayo ke pendopo Pakuwon dulu. Jaka Badak tidak membantu Romo Kuwu. Waduh, orang celaka dibiarkan saja. Keduanya tambah dekat. Aku harus tampil bersemangat di depan Romo Kuwu. Ya, dibuat agak beringas sedikit, biar kelihatan bertugas begitu. Ya, aku harus bersiasat. Selamat datang Romo Kuwu. Kelihatannya menyenangkan perjalanan dari Daha. Aku sudah cemas Romo Kuwu. Cemas kalau Romo Kuwu diserang Laskar Pegat Suro. Rasa cemas kita Ji Kunir tepat sekali. Aku sempat bertempur dengan Laskar Pegat Suro sampai tali kendali kudaku putus. Aku terpaksa melarikan diri. Jumlah mereka banyak sekali kita Ji Kunir. Waduh. Lah untung Romo Kuwu bisa selamat.
Jaka Badak, coba apa kataku? Di mana Kakang bertempur dengan Laskar Pegat Suro? Di kali perbatasan penyeberangan wetan. Jumlah mereka ratusan banyaknya kita Cikunir. Bunyikan kentongan untuk berkumpul kita Cikunir. Para pemuka pedukuhan segera bersiap. Iya, Romoku, iya. Jaka Badak kapan binasa? Jaka Badak, apakah sudah selesai urusanmu dengan Dewi Astini? Jaka Badak agak kaget mendengar pertanyaan Ki Kuwularang Jati yang terasa bernada merendahkan dirinya yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jaka Badak jadi meringis. Kenapa Kakang tanyakan itu? Dan apa penting untuk diketahui urusanku dengan Dewi Astini? Iya, kamu seorang senopati Jaka Badak. Dan kamu sampai tidak tahu bahwa Pegat Suro telah bergerak dengan kekuatan lebih dari 1000 orang laskar bersenjata lengkap, panah dan tombak. Kenapa jadi panik, Kakang? Kita bukan yang pertama kali menghadapi gempuran Pegat Suro. Aku akan maju mengganyang Pegat Suro. Sudah aku bunyikan kentongan Romoku. Sebentar lagi para pemuka pedukun di Pakuan ini. Iya, kita tunggu mereka datang, Jaka Badak. Sekali ini Bedukuan betul-betul dalam ancaman bahaya. Maka kalau kamu masih memberatkan Dewi Astini, aku akan tampil jadi senopati Jaka Badak. Kakang, kata-katamu seperti sudah dipersiapkan untuk mengusik kemarahanku. Bukan begitu, Kakang? Lihat, pedang Gagak Songo ini sudah ada padaku, Kakang. Kakang sudah tahu apa maksudku, bukan? Tidak, aku tidak tahu apa-apa setelah kamu tinggal di kediamannya Dewi Astini. Dewi Astini telah ditarik pulang ke Keraton Daha. Gusti Aryo Benowo dan Gusti Raklian Bangar yang menjemput Dewi Astini. Pantas aku tidak ketemu dengan Gusti Raklian Bangar di Kepatian. Rupanya disebut Dewi Astini. Oh, jadi Dewi Astini sudah pulang ke Daha toh? Wah, lah itu bagus. Kamu tidak akan dibebani tangis-tangis perempuan lagi. Kita Cikunir. Iya. Bagiku ada Dewi Astini justru akan membantu kita. Beberapa kali serangan Laskar Pegat Suro dapat dipatahkan dengan senjata peledak. Lah itu, kalau sudah kebiasaan dapat bergantung pada sesuatu yang hebat, akhirnya lupa pada kekuatan sendiri toh. Jaka Badak, aku punya aji pelebur karang yang dapat juga meremukkan kepala Pegat Suro. Kita Cikunir. Iya. Selama ini apa yang kamu jalankan? Setauku, kamu belum pernah bertempur. Hah? Ingat Mangur yang jadi korban karena kesombonganmu. Lah, itu toh. Loh, apa kamu tidak tahu Jaka Badak? Semua laskar Pegat Suro begitu melihat aku, lari kocar-kacir semua kok. Ketakutan setengah mati. Udah, jangan ribut dulu toh, kuasai diri. Kita Cikunir seperti biasa. Kalau di depan Ki Kuwularang Jati, lagaknya seperti paling berjasa, berlagak seperti pendekar senjata. Gaya bicaranya membuat Jaka Badak jengkel. Kalau dibiarkan, pasti Jaka Badak menghantam kita Cikunir dengan kepalan tangan batunya. Mulai waktu ini, ku harap tidak ada lagi yang ribut-ribut di antara para pemuka pedukuhan. Masalah pribadi lupakan saja. Sekarang hanya satu tujuan semuanya, yaitu menyelamatkan pedukuhan dari serangan Pegat Suro. Lah itu, aku setuju Romoku, setuju sekali. Kita mengangkat pedang bersama-sama demi martabat Romoku. Lihat, Jaka Badak telah membawa pusaka pedang Gagak Songo. Romoku, Romo memanggil kami ada apakah? Apakah ada kabar dari Daha? Iya, aku sampai kaget. Kukira ada gempuran, membunyikan kentongan dengan sandi ada serangan. Kita Cikunir yang membunyikan kentongan. Iya, Selarang. Iya, betul. Maksudku supaya selekasnya datang, begitu. Wah, bergede sampean itu. Kelakuan sampean itu berbahaya untuk selanjutnya. Aku membunyikan kentongan atas perintah Romoku kok. Ki Gunoguwo tidak terima, ini bagaimana? Lah itu,
Pelataran Pakuwon cukup luas tuh. Ayo. Ayo. Aku ladeni apa-apamu kita Apa-apaan ini? Apa-apaan? Apa aku ini sudah dianggap kucing kudisan yang tidak punya muka lagi? Perhatikan, ya. Perhatikan, 5 pemuka pedukuhan ini. Aku, Jaka Badak, Itaji Kunir, Ki Gunokuwo, dan Selarang. Usahakan tidak membuat masalah yang hanya jadi bentrok sesama kita. Iya, Romo Kuwu. Romo Kuwu juga tenang saja. Tidak usah tegang begitu. Tidak apa-apa toh kalau cuma omong-omong agak sembrono. Lah, cuma kok mulut yang malmul, molak-malik omongan saja begitu. Sudah, kita Cikunir. Iya. Kita harus segera ambil keputusan siasat pertahanan pedukuhan ini. Oh, iya. Lah, silahkan Romo Kuwu. Seperti yang pernah kita lakukan, pertahanan pedukuhan dengan pusat pimpinan oleh Jaka Badak. Jaka Badak sebagai sumber kekuatan utama akan bergerak ke segala penjuru pertahanan. Aku punya usul, Romo Kuwu. Selarang, Ki Gunokuwo dan Jaka Badak jadi kesal sekali pada kita Kunir yang mengada-ada untuk mencari perhatian Ki Kuwu Laranjati. Namun semua terpaksa menahan diri. Apa usulmu, kita Kunir? Maksudku kita bertukar tempat dalam siasat pertahanan. Aku akan menjadi poros utama. Lah, Jaka Badak menggantikan tempatku di wilayah selatan pedukuhan ini. Aku yang akan bergerak bebas, juga sebagai penghubung semua kekuatan. Begitu. Itu berbahaya, kita Kunir, berbahaya. Kalau Jaka Badak hanya di satu tempat. Bisa. Kita Kunir sudah pas di wilayah selatan yang jarang sekali digunakan Laskar Begatsuro menyerang pedukuhan ini. Ya, cuma usul, tidak apa toh. Halah, mungkin bisa diterima. Oh ya, di antara kita ini semua sama, pejuang tanpa pilih-pilih lawan tanding. Silahkan Romo Kuwu, silahkan dilanjutkan lagi. Nah, kalau sudah cukup dipahami, kulanjutkan. Jaka Badak sebagai kekuatan utama akan selalu berkeliling membantu di mana ada gempuran. Iya, aku akan lakukan apa yang bisa aku kerjakan, Kakang. Anggir Jaka Badak. Iya. Ku dengar kabar dari para penduduk yang pernah hidup di Maranggali. Pejabat istana ada yang mendukung Begatsuro. Kira-kira siapa? Apa Ki Gunokuwo tahu? Kata mereka, Gusti Rakrian Bangar dan Gusti Kebuwelang. Itu mulut pecerenan, asal ngomong saja. Mana ada kalangan orang penting Gusti Prabu Kertajaya membantu Begatsuro. Lah itu baru berita kita Cikunir. Ki Gunokuwo. Iya. Itu tidak perlu dibicarakan kalau belum ada buktinya. Nanti kalau kedengaran kata-kata Ki Gunokuwo oleh pihak kerajaan, malah repot kita ini jadinya. Iya. Jaka Badak, mungkin ada usul. Apa gagasanmu? Kakang. Iya. Aku hanya minta kuda yang tercepat larinya, Kakang. Lah itu mah gampang, Jaka Badak. Ya toh Romo Kuwu. Sekarang ini perjuangan lebih utama. Kulihat kudanya nih Kuwu cepat sekali larinya loh. Kuda balap nomor 1 di pedukuhan ini. Itu betul kita Cikunir. Istriku kuda yang cepat. Jadi salah omong. Kuda istriku cukup berlari cepat tanpa ngaso, begitu. Apa kudaku? Aku kok dibawa-bawa dalam rundingan, tapi aku tidak diajaknya. Bira, Begatsuro akan menggempur pedukuhan ini secara besar-besaran. Tapi aku sudah siap. Jaka Badak, mana Dewi Astini? Kenapa tidak diajak kemari? Aku sudah kangen. Wah. Yani Kuwu bakalan tidak ketemu lagi. Dewi Astini sudah digondol oleh orang tuanya kembali ke Keraton Daha. Apa iya, Jaka Badak? Iya. Benar nih, Kuwu. Tapi nanti saja aku jelaskan. Sekarang Kuwu Laranjati sedang mempersiapkan pertempuran. Bira, kuharap kamu bisa menahan diri untuk tidak turut bicara dulu. Aku sedang menyusun kekuatan, Bira. Loh, apa aku ini cuma bisanya mana? Aku juga bisa bertempur, Kang Mas.
Siang atau malam, aku bisa bertempur habis-habisan, Kang Mas. Pegat Suro itu apa? Seupil, Kang Mas. Kamu sudah punya tugas tersendiri nanti, Pira. Oh, iya. Kudamu berikan dulu pada Jaka Badak. Kudamu akan digunakan Jaka Badak untuk bertempur. Ya, boleh, pakai saja. Atau aku perlu dibawa, dipakai Jaka Badak sekalian? Waduh niku. Lah kok masih bisa guyon dalam keadaan gawat begini toh? Lah, perang sudah biasa toh. Kalau tidak menang, ya kalah. Mau apa lagi? Tapi kalau bisa, ya harus menang. Kalau tidak, kita tidak bisa lagi sarapan dengan telur bebek. Jaka Badak, aku gembira kamu percayai kudaku untuk turut digunakan bertempur. Aku memang membutuhkannya, Niku. Seperti Nikuwu dibutuhkan oleh Kakang Larang Jati. Jaka Badak, masalah pribadi nanti itu. Romo Kuwu jangan diajak guyonan lagi. Tenangkan dirimu, kita Cikuning. Jadi cukup jelas uraianku tadi. Romo Kuwu. Iya. Kalau sudah selesai, aku akan minta pada kita Cikunir untuk mendidikku bertempur. Pelataran Pakuwon cukup luas untuk uji coba kemampuan daya tempur. Ki Gunokuwo. Iya. Aku akan memberimu pelajaran. Ayo, sekarang ke pelataran. Ayo. Tinggal di tempat masing-masing. Ayo, tinggal di tempat. Jaka Badak akan mengambil tindakan tegas kalau tidak ada lagi persatuan. Jaka Badak, lakukan tugasmu pada siapa saja yang merusak perjuangan ini. Dengan sekali lompatan saja, Jaka Badak sudah sampai di pelataran. Pedang Gagak Songo sudah ada dalam tangan kanannya, sedangkan kepalan kiri yang membatu diacungkan ke atas. Jaka Badak beringas dan liar menatap orang-orang di pendopo. Ayo, maju! Siapa yang mau mencoba-coba uji kemampuan? Larang Badak Tunggal! Waduh, Jaka Badak murka. Waduh, tidak kusangka dia jadi beringas dan haus darah. Wila. Aku akan minta pelajaran dari Jaka Badak. Permainan pedangnya cukup hebat. Jangan Niku, jangan. Jaka Badak sedang kalap. Nanti Niku malah celaka. Sudahlah, biarkan saja Jaka Badak ngamuk sendiri di pelataran itu. Biarkan saja. Jangan dekati Jaka Badak, berbahaya. Jaka Badak tidak akan mencelakai aku. Romo Kuwu, jangan biarkan Nikuwu. Lihat itu, Jaka Badak beringas sekali. Kalian bantu kalau istriku dalam bahaya. Jaka Badak, aku kagum padamu. Berikan aku pelajaranmu. Hei, lihat pedangku, Jaka Badak. Nikuwu, sayangilah nyawamu. Selamatkan saja anakmu nih. Roro Jembaran dalam bahaya. Sebentar lagi Laskar Pegat Suro akan menyerbu. Mengungsi saja bersama anakmu. Aku akan pertaruhkan nyawaku mempertahankan pedukuhan ini. Jaka Badak, aku mau bermain pedang denganmu. Awas, lihat pedang Jaka Badak. Jaka Badak seperti tidak melihat siapa lawannya. Istriku bisa binasa. Jaka Badak memang tidak setengah lagi memainkan pedang Gagak Songo. Akibatnya, Nibirah yang coba-coba bermain-main dengan bahaya, kewalahan, dan selalu nyaris terbabat pedang. Saudara pendengar, kenapa Jaka Badak tidak lagi memberi peluang pada Nibirah untuk mengedipkan mata menggoda, mata cahaya yang bisa membuat mata gelap, atau bertempur sampai darah tumpah ruah. Nibirah yang mulanya hanya mau coba-coba saja atas sikap Jaka Badak yang akan menghajar pada siapa saja yang menantangnya,
Nibira baru tahu kalau Jaka Badak tidak main-main. Hantaman Jaka Badak tidak lagi kepalang tanggung. Nibira tidak lagi dipandang sebagai istriku, tapi kerabat yang hanya perintang perjuangannya. Pedang Gagak Songo berkelebat mengurung Nibira yang sudah mandi keringat dingin. Panggil Jaka Badak sebagai kalah. Hentikan! Mati aku. Jaka Badak, rupanya kamu tidak main-main. Jaka Badak, kenapa kamu jadi kalah begitu? Lawanmu bukan tandinganmu. Siapa saja yang menantangku dan coba-coba bermain-main dengan Maut, akan aku layani. Ini kesempatan untuk menguji aji pelebur karang yang sudah kuperdalam. Wah, bakalan modiar Jaka Badak. Ku peringatkan, aku laksanakan tugas untuk menjaga pedukuhan ini dari segala gangguan ketentramannya. Siapa saja yang mengacau akan berurusan dengan kepalan dan pedang ini. Jaka Badak, aku minta jurus-jurus kepalanmu. Aku harus berlatih untuk menghadapi lembu melantingan. Ki Gunokuwo, coba aku pinjam pedangmu. Pedangku bukan barang pinjaman atau sewaan kita Cikunir. Gunakan pedangmu sendiri. Kita Cikunir, apa perlu untuk menguji ilmu kanuraganmu? Jangan menambah kekeruan di antara kita Cikunir. Romokuwu, kita bukan untuk saling membinasakan, tapi justru meningkatkan kemampuan tempur. Bagaimana Jaka Badak? Aku akan menggunakan pedang dan jurus-jurus lemah putih. Hei, kita Cikunir, kulayani apa-apamu. Memang betul, jadi seorang pemimpin harus kuat jiwa raga. Kalau bisa punya nyawa rangkap 5. Ayo, majulah. Jaka Badak, aku siap. Hup! Awas seranganku. Kamu coba memainkan pedang. Awas pedang. Jebret kutet. Aduh, gempuran Jaka Badak cukup berbahaya. Akan kutandingi dengan jurus layang tandaan. Jaka Badak, pegang kuat-kuat pedangmu. Awas, merocot. Awas. Upus pedangmu. Jaka Badak, walau pedangku patah 2, lihat kepalanku ini. Tandangi kita Cikunir. Hentikan kita Cikunir. Jaka Badak. Ada alasan untuk mundur, Kakang. Aku siap kita Cikunir. Pelebur karang. Karang Badak Tunggal. Awas kita Cikunir. Karang Bayu Jagat. Kita Cikunir, tapi malah menggempur pohon di dekat kita Cikunir. Awas kita Cikunir. Hentikan Jaka Badak. Kamu mau kita Cikunir? Jangan edan Jaka Badak. Jaka Badak berangsur-angsur tenang karena dipegangi Kiku Larang Jati. Matanya yang beringas mulai kembali tenang. Tubuhnya yang dialiri aji Karang Badak Tunggal mengendur lagi. Jaka Badak, aku kagum akan ketangguhanmu. Cukup untuk mengusir 100 laskar yang menyergapmu. Tapi kamu telah berubah jadi beringas. Kenapa? Aku tandangi yang coba-coba menantangku. Wah. Daya tempurmu hebat sekali, Jaka Badak. Aji pelebur karang belum mampu membobol kesaktianmu. Ki Gunokuwo. Ya. Ayo latihan dengan Jaka Badak. Kita Cikunir. Aku sudah tahu kemampuanmu. Ayo kembali ke pendopo. Permainan tadi kuharap tidak lagi diulangi kita Cikunir. Dan kamu juga Bira. Jaka Badak akan melaksanakan tugasnya. Dan tidak lagi segan-segan memperlihatkan ketangguhannya sebagai seorang Senopati Panjalu. Lah, yang main-main itu siapa, Kang Mas? Aku juga harus mampu mempertahankan pedukuhan ini, kan?
Betul niku, betul. Tanpa uji coba kita tidak tahu tinggi rendah ilmu yang kita punyai, ya toh? Tapi tadi Jaka Badak telah mengeterapkan tenaga intinya. Untung aku bisa menghindar. Kita Haji Kunir. Iya. Kalau masih belum puas, silakan ke pelataran. Kuberikan pelajaran yang lebih bagus. Sayang tadi aku masih mengharapkan kita semua bisa bantu-membantu. Kalau masih penasaran, nyawaku kupertaruhkan untuk tahu tinggi dan rendah gunung di jagat ini. Ayo, apakah mau diteruskan lagi? Sabar Angger Jaka Badak, sabar. Iya, aku selalu sabar menunggu orang-orang yang murka dan tidak tahu diri. Kakang Larangjati, aku akan keliling pedukuhan. Oh ya, bagaimana kuda yang mau aku pergunakan itu? Ayo ke belakang, Jaka Badak. Aku tunjukkan kudanya. Keadaan pendopo Pakuan menjadi hening ketika Ki Kuwu belum angkat bicara. Ketika Jaka Badak dan Nibira beranjak pergi, Ki Haji Kunir yang biasanya cari-cari perhatian dengan banyak omong ngalor ngidul seperti dilem bibirnya. Ki Haji Kunir dan Ki Kunokuwo, kemana Selarang? Selarang. Romo Kuwu, Selarang kutugaskan ke wilayah selatan. Maksudku agar Selarang juga bisa menjajaki keadaan wilayah lain. Tidak hanya di utara saja, Romo Kuwu. Iya. Selesai pertemuan ini, kita Haji Kunir cepat kembali ke selatan dan Selarang di utara saja. Sebab nanti akan kacau. Jaka Badak belum tahu perubahan itu. Wah, lah aku bertukar dengan Selarang hanya sementara saja kok, Romo Kuwu. Ya, maksudku untuk penyegaran saja begitu, supaya tidak bosan. Selama tidak membahayakan, ya tidak apa-apa. Ya, semuanya harus saling membantu. Juga Jaka Badak. Alah, bagaimana Romo Kuwu? Jaka Badak kelihatannya sedang dalam keadaan gampang tersinggung, gampang marah seperti tadi. Kita Haji Kunir. Kita Haji Kunir sengaja memancing Jaka Badak untuk memperlihatkan kemampuan Jaka Badak yang sebenarnya. Kalau tidak digoda, Jaka Badak tidak mungkin pamer kekuatannya. Iya, bukan itu sebabnya Ki Kunokuwo. Dewi Astini telah terbang ke Daha. Apa bisa hanya gara-gara seorang wanita? Jaka Badak terus gampangan ngamuk. Tidak masuk akal kita Haji Kunir. Loh, Ki Kunokuwo apa tidak membaca buku sejarah? Banyak raja-raja yang saling membunuhnya karena wanita. Ingat kisah Rama dan Sinta, Sang Prabu Rahwana atau Dasamuka. Mereka mempertaruhkan kerajaannya sampai lebur hanya untuk seorang wanita yang digandrungi siang dan malam. Apalagi baru seorang Jaka Badak. Kita Haji Kunir, Ki Kunokuwo, tidak ada gunanya membicarakan Jaka Badak. Harapanku dan harapan kita semua, dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik agar pedukuhan ini tidak jatuh ke tangan Pegat Suro. Itu tidak adil. Apanya yang tidak adil nih Kuwu? Bukankah keadilan itu dapat ditukarkan dengan sepasang kuda yang bagus, atau ditukar dengan emas, intan, berlian supaya jadi adil? Kuwu coba saja menghitung berapa jumlah bintang di langit. Ayo, itulah keadilan. Banyak sekali yang adil nih Kuwu. Adil yang kumaksudkan, keadilan yang benar dan murni. Jadi, juga bukan kebenaran yang disahkan oleh sejumlah orang. Elah, hebat sekali nih Kuwu ini. Aku kok ya baru tahu toh. Nih Kuwu punya pandangan yang cukup luas dan bijaksana untuk melihat permasalahan. Bira, Jaka Badak tadi apa langsung pergi? Atau kemana dulu dia? Ada pesan untukku? Tidak, Kang Mas. Jangan omong. Lawong memacu kuda saja cuma pakai kaki dengan menendang perut kuda sedikit. Lucu sekali Jaka Badak. Itu sudah tidak lucu lagi, Niku. Hal itu jadi peringatan kita semua. Jaka Badak kalau sudah tidak suka bicara, berarti dia gampang beringas. Maka dari itu, kita saling menjaga diri, ya. Guna utuhnya kekuatan pedukuhan ini. Romoku, apakah pertemuan ini sudah selesai? Atau belum, Romo? Kalau sudah selesai, aku harus cepat kembali ke batas penyeberangan. Selama ini aku tidak berterus terang bahwa aku bernama Wilis Putih.
Asalku dari Jenggala. Oh Gusti Pangeran, wah. Jadi Romo Kuwu itu, waduh. Kenapa dari dulu tidak diceritakan Romo Kuwu? Wah. Nah ini berita besar ini. Pegat Suro akan kaget. Sudah waktunya untuk memperlihatkan diriku yang sebenarnya. Itu kuanggap penting. Romoku, apakah Jaka Badak sudah tahu, Romo? Dia sudah lebih dulu tahu. Dia juga yang menahanku agar tidak membuka rahasiaku. Kang Mas, nyatanya Kang Mas masih hidup sampai sekarang. Kalau yang lain tidak bakalan bisa bertahan lama. Sebab Jenggala dan Panjalu berselisih paham. Kita sudah saling mengenal lebih dekat. Maka kuharapkan tidak ada lagi di antara curiga mencurigai kita Cikunir. Juga jangan lagi tidak percaya akan kejujuranku ini. Aku takut mati dengan membawa kebohongan. Ada suara serangan Laskar Pegat Suro. Di mana itu? Dari wetan Ki Kunokuwo, dari wetan. Bagaimana Laskar di wilayah wetan? Cukup waspada atau bagaimana Ki Kunokuwo? Romoku, Surang cukup handal memimpin Laskar. Tapi aku harus segera ke wetan, Romoku. Aku pamit. Iya, cepat kirim orang kemari kalau terdesak. Iya, Romoku. Aku segera mengadakan hubungan dengan Pakuwon ini. Ya. Aku juga akan ke selatan, Romo Kuwu. Selarang harus segera kembali ke sumber air hutan Mojo. Iya. Ki Kuwu Larangjati dan istrinya memandang kepergian Kitaji Kunir sampai lenyap dari pandangan di jalan keluar wilayah Pakuwon yang dibatasi dengan tembok batu bata tinggi dan kokoh. Apakah keselamatan akan nasib pedukuhan ini, istriku? Aku tidak tahu, Kang Mas. Kulihat pedukuhan ini tambah panas keadaannya. Kang Mas tidak lihat mata Kitaji Kunir yang mencurigakan. Aku merasakan sesuatu yang tidak wajar pada Kitaji Kunir. Itu bisa saja terjadi, Bira. Kalau kita tidak menyukai seseorang, maka segala tindak tanduk orang itu tidak ada yang kelihatan benar. Semua salah. Sungguh, Kang Mas. Aku mendapat lamatan ada bahaya di balik tawa-tawa Kitaji Kunir. Kalau Jaka Badak, bagaimana? Apa juga dia membawa angin jahat untukku? Justru dia akan jadi korban sana-sini nanti. Semua orang memusuhinya. Bira, kamu kok ya seperti ahli ramal saja. Lalu bagaimana dengan Pegat Suro? Sudah, tanya terus. Nanti aku bisa jadi dukun betulan. Itu Jaka Badak datang. Kakang, Laskar Pegat Suro telah mengepung pedukuhan ini, Kakang. Wedan, ayo kita hadapi serbuan mereka. Pegat Suro keparat. Aku ikut bertempur, Kang Mas. Aku juga panas kalau kita terus-terusan dirongrong. Jangan, Bira, jangan. Jaga saja Roro Jembaran. Kalau Pakuwon ini diserbu, selamatkan Roro Jembaran bersama Ki Pawon Gapit. Ayo Jaka Badak, kita hadapi Pegat Suro berikut begundalnya itu. Iya, kita maju berbarengan, Kakang. Kita gempur kekuatan utama mereka yang dipimpin Lembu Melantingan. Iya, ayo berangkat. Yang Dewata Agung, lindungilah suamiku. Jaka Badak dan Ki Kuwu Larangjati keluar dari Pakuwon bagaikan dua macan ganas yang siap merobek-robek pengganggunya. Ki Kuwu Larangjati memacu kudanya dengan mengacungkan keris selo pandan. Laskar Pegat Suro bagaikan air bah menerjang perbatasan penyeberangan wetan. Ki Kuwu terus bertahan dengan segala kemampuannya memukul mundur penyerbuan.
Setiap laskar Pegat Suro yang terus meluruk maju disambut dengan hujan panah dan tombak. Hantam terus laskar Pegat Suro! Jangan biarkan lolos! Ayo maju! Putar bola ke barat! Manusia gendut. Ternyata pedangku seperti tebas kapas. Awas Kunogo! Hargai adipati pisanku ini! Jempol dadamu! Awas Manggil ke barat. Ayo berdiri Kunogo. Terima kematianmu dengan tabah. Aduh. Demit. Jaga Badak menyambutku dengan saung mentah. Batang Mangiran! Awas pecut! Hiya! Kamu loreng! Hiya! Hiya! Laskar Batang Mangiran yang sudah ceria akan keguasaan Jaka Badak memetesi kepala lawan-lawannya seperti membukir kelapa. Sangat mengerikan sekali. Laskar yang tertangkap tidak ampun lagi. Kepalanya dicopol dari badannya. Lalu kepala yang berlumuran darah dengan mata mendelik digunakan untuk melempar kerumunan laskar lain yang hendak maju menyerbu. Ayo! Kampur Jaka Badak! Dan Kunogo itu! Kutel lempoh. Laskarku dicabuti kepalanya seperti kepala ayam saja. Jaka Badak jadi buruk sekali. Ini berbahaya. Laskar! Mundur! Laskar mundur! Waduh, wah, untung Angger Jaka Badak datang. Aku sudah kewalahan mengusir demit-demit Pegat Suro dan hampir saja Batang Mangiran menamatkanku. Wah, aku lolos dari kematian hari ini. Ki Kunogo, ilmu pacetisan Batang Mangiran memang sukar dipunahkan. Kecuali pecut lawu loreng ini, pergunakanlah Ki Kunogo dan tundukkan Batang Mangiran serta binasakan sekalian. Wah, ini pecut hebat ini. Kau coba dulu. Hai, hiya, hiya, hiya. Batang Mangiran yang mendapat pukulan berat dari Jaka Badak dengan korban laskar yang cukup banyak segera mendatangi Pegat Suro di pusat pengaturan penyerbuan pada sebuah rumah bilik di hutan Bowo. Napa sudah kembali Ki Batang Mangiran? Sudah berhasil menguasai penyeberangan wetan? Laga Ki Pegat Suro. Kenapa? Jaka Badak muncul di sana dan kilanya tambah jadi. Laskar yang tertangkap tidak ada ampun lagi. Kepala mereka dicopoti seperti membubuti bulu ayam saja. Aku coba menggempur, tapi pecutnya aku tidak bisa mendandinginya. Perhitungan Ki Lembun lantingan leset.
Bukankah menurut kita Jikunir yang jadi pimpinan Laskar Larang Jati itu Kuno Kuo? Betul Ki Begat Suro. Kuno Kuo sudah hampir kutamatkan riwayatnya. Lah itu, tiba-tiba muncul Jaka Badak dan terus melabrakku dengan pecut saktinya itu. Lalu laskarmu ditarik mundur. Sayang Ki Batang Mangiran. Padahal dalam perhitungan kita, wilayah wetan sudah harus dapat direbut dalam satu kali gempuran. Terus terang, aku tidak berani mengorbankan laskar sia-sia Ki Begat Suro. Jaka Badak betul-betul ngamuk dan bertindak luar biasa kejamnya. Aku pasti balas manusia batu itu. Pecut wajah putihku ini pasti mampu merobek-robek badannya. Ayo, berangkat. Tunggu dulu. Apa lagi? Apa tidak memberitahu Ki Lembu Melantingan supaya kekuatan kita tetap terkendalikan untuk menyerbu yang lainnya? Iya, itu memang perlu. Tapi merebut wilayah wetan itu juga penting. Kalau wilayah wetan sudah kita duduki, Kubu Larang Jati tidak akan bisa minta bantuan ke dalam. Ayo berangkat. Baik. Ayo. Tapi jangan lupa, hari ini kita harus ada kemenangan. Paling tidak, satu wilayah dapat kita rebut. Itu Laskar Klewer datang. Apa tawanan yang dibawa itu? Selarang, pendekar muda dari Manyaran. Klewer mampu membawanya. Hebat juga dia. Larang yang tertawan diikat dengan tali kulit dan digelendang seperti hewan yang mau disembelih. Senjata tombak sudah tertuju di punggungnya, siap dihujamkan kalau Selarang berontak. Wajah Selarang biru-biru legam bekas kena pukulan, pundaknya terluka dan masih mengeluarkan darah. Klewer mendatangi Begat Suro dan Batang Mangiran. Aku membawa tawanan Selarang. Apa yang harus kulakukan lagi? Iya, ikat tawanan itu di pohon jati itu. Jangan lepas. Laskar, ikat beruk itu di pohon jati sana. Klewer, apakah wilayah selatan dapat kamu rebut dan menduduki di sana? Loh, belum. Bisa membawa salah satu pemimpin laskar itu sudah lumayan, Ki. Perlawanan Laskar Larang Jati cukup gencar dan tangguh. Dan satu lagi yang tidak aku pahami, kita Jikunir masih ada di sana. Ya, mau tak mau, aku harus bersandiwara. Dengan pura-pura kalah, semua laskar kutarik mundur. Bagus, bagus. Tipu dayamu mengelabui Laskar Larang Jati cukup jitu. Mereka tidak menduga kita Jikunir orang kita. Selangkah kita menang, berarti wilayah selatan sudah menjadi kemenangan kita Ki Begat Suro. Karena yang satunya, Selarang sudah ditawan. Ayo kita tanyai Selarang, apa rencanaku Damit yang jadi junjungannya itu? Selarang, sudah kamu rasakan sendiri arti peringatanku? Kesempatanmu untuk merubah hidupmu masih ada waktu. Lihat keadaan zaman ini secara nyata, Selarang. Jangan nanti kamu jadi seorang pahlawan kesiangan seperti orang nonton wayang Panji semalam suntuk. Ayo, jawab pertanyaan guruku itu, ha? Iya. Terus, pukul terus. Tuh. Bunuh aku. Bunuhlah aku. Jangan hanya menyiksa. Aku akan hadapi apa maumu. Aduh. Sudah. Nyalimu Kar Selarang. Sayang sekali kalau kematianmu hanya jadi sumpah serapah bagi mereka yang tahu apa-apa yang kamu tandingi selama ini. Aku tahu apa yang kulakukan. Juga benar Begat Suro. Lancang mulutmu, Selarang. Rasakan kepalaku ini. Ayo, terus pukul. Aduh. Keparat. Lepaskan ikatanku. Kita tarung sampai salah satu di antara kita unggul, Klewer. Apamu yang kutakuti, Melinjo Kepeng? Apa? Omong sekali lagi, Melinjo Kepeng.
Aku copotin gigimu. Atau ini saja, kepalan kiriku. Tahan, Klewer, tahan. Jangan pukul lawan yang tidak berdaya. Ya. Tapi Selarang ini sudah membunuh 4 laskarku dengan pedangnya. Ya. Oh, Selarang, aku memberimu kesempatan hidup. Hanya ada permintaanku. 1. Ceritakan taktik pertahanan Jaka Badak. Itu saja dulu. Bagaimana? Itu kesempatanmu untuk mencapai pendekar tingkat atas. Bisa kamu raih juga kemasuran. Asal kamu tetap hidup dan mau bekerja sama dengan kita semua. Para pejuang yang akan membangun kerajaan baru yang adil dan makmur. Aku tidak tertarik. Dan aku tidak gampang untuk membalik lidah maupun muka. Ya. Pikirkan dan ambil keputusan yang tepat. Jadi kamu tidak lama tersiksa, terikat di pohon jati. Ayo, Ki Batang Mangir. Edan, laskar bergelimpangan mandi darah dan tewas semuanya. Di mana kita Cikunir? Dia yang bertanggung jawab di wilayah selatan ini. Itu adalah laskar yang masih hidup. Hei, siapa yang menggempur di sini? Pekat Suruh. Laskarnya semua kelewer. Di mana kita Cikunir? Di mana? Larang. Semoga kamu tentram, kawan. Ini malapetaka kekuatan di pedukuhan yang tidak benar menjalankan tugasnya. Apa yang terjadi pada Selarang? Yang Batara Agung, semua laskar terbantai habis. Apa yang terjadi Angger Jaka Badak? Aku akan balas kekalahan ini. Darah dan darah lagi. Dan darah Pegat Suro bersama pengikutnya. Angger Jaka Badak, kita bisa membendung wilayah wetan. Tapi di sini, semua habis. Iya, Selarang kemungkinan ditawan laskar Pegat Suro. Kekuatan kita berkurang 1 lagi. Angger Jaka Badak, izinkan aku menyerbu Pegat Suro, Angger. Tidak perlu kalap, Ki Kunoku. Aku pernah mengalami seperti ini. Dari 100 prajurit, hanya aku yang hidup. 99 lainnya binasa. Kejadian ini harus segera diberitahukan pada Romo Kuwo. Dia harus tahu apa kekuatan kita sekarang. Sabar sebentar, Ki Kunoku. Secara taktik, wilayah selatan ini dalam catatan sudah dapat dikuasai laskar Pegat Suro. Karena tidak ada lagi kekuatan yang menjaganya. Dan bisa diramalkan, laskar Pegat Suro akan kembali lalu menyerbu pedukuhan dengan melalui wilayah ini. Mereka akan datang dari Lembah Balongan. Iya. Jadi, bagian mana yang harus aku jaga? Apa aku harus membantu di sini? Ki Kunokuwo kembali ke Wetan saja. Tapi juga sambil kirim berita pada Kiku. Salah seorang laskar bisa menceritakan kekalahan di sini. Lah, Angger Jaka Badak mau kemana? Aku akan mempertahankan wilayah selatan ini semampuku. Apapun yang akan terjadi, lihatlah itu. Di langit banyak burung-burung hutan yang berterbangan. Seperti ketakutan. Pasti ada laskar yang akan melewati celah bukit sana. Iya, Angger. Iya. Wah, celaka. Apa daya kita sekarang, Angger? Tidak ada yang berbahaya, Ki Kunokuwo. Cepatlah ke wilayah Wetan. Tentu di sana juga mengalami gempuran kuat. Batang Mangiran pasti mengulangi serangannya. Tapi di sini juga berbahaya, Angger. Apalagi Angger Jaka Badak cuma sendiri. Aku tidak bisa meninggalkan Angger Jaka Badak dalam bahaya. Aku tetap di sini dan kita hadapi bersama-sama gempuran laskar Pegat Suro. Oh iya, ini pecutnya, Angger, yang dipinjamkan padaku. Iya, aku terima, Ki. Pecut ini sebetulnya hanya untuk mengikat perutku supaya tidak mules melihat darah, Ki. Angger Jaka Badak masih bisa guyonan juga. Apa tidak keliru toh? Apa kalau bertempur itu harus dengan wajah cemberut seperti pakai kedok raksasa yang menakutkan, Ki? Ger, jadi aku tetap di sini, Ger. Ki Kunokuwo, turuti kata-kataku. Kalau kita semua tetap ingin hidup dan selamat. Aku sudah kenal cara Ki Lembung Lantingan mengatur siasat penyerangan. Baiklah, Ger. Kehancuran ini karena telah dihianati oleh pelindungnya sendiri.
Aku harus menempasnya. Jaka Badak berdiri di atas batu besar dan tinggi, lalu mengamati ujung lembah yang berbatas dengan hutan petengat yang biasa digunakan Laskar Pegat Suro untuk mengadakan penyerbuan. Saudara pendengar, apakah perkiraan Jaka Badak tepat dan dapat menghalau Laskar Pegat Suro seorang diri? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Sorak Tembang Pakuwon. Sampai jumpa.